Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga hingga detik pagi ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang luar biasa berharganya, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk tetap istiqomah dan taat kepadanya. Selawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kejahilan, kezaliman menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, sebelum kita awali atau kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaibul Ibad Al-Munabbihat Al-Istidad Liyaumil Mi'ad, maka mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kami atau saya menyampaikan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minni wa minkum, asa an nakuna minal aidina wal faizin. Jadi saya mengucapkan semoga semuanya kita diterima segala amal soleh kita di bulan suci Ramadan kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi golongan orang-orang minal aizin, orang-orang yang kembali, wal faizin, meraih kemenangan. Dan khususnya saya mohon maaf bila selama ini ada kesalahan ataupun kekhilafan. Jadi yang betul itu bukan minal aidin, ketemu tetangganya minal aidin ya Bu, minal aidin ya Pak, bukan minal aidin. Minal aidin belum minta maaf. Minal aidin itu artinya minal dari aidin, asal katanya ada yaudu, kembali. Aidin berarti orang-orang kembali. Minal aidin wal faizin, faizun itu artinya orang meraih kemenangan, orang yang sukses. Faizin berarti orang yang sukses, ketemu tetangganya minal aidin wal faizin, dari orang yang kembali dan meraih kemenangan. Selamat tetangganya ngerti arti ini, sama-sama. Baru juga saya belum pulang, belum mudik, bisa jadi. Jadi yang betul itu adalah ya mohon maaf saja, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Taqabbalallahu minni wa minkum. Dari gitu. Jadi sahabat itu ketika ketemu setelah bulan Ramadan saling mendoakan. Taqabbalallahu minni wa min. Karena kita ada budaya baik, yaitu mumpung ketemu jarang ketemu sekaligus minta maaf gitu. Jadi nanti kalau ada halal bihalal mengucapkannya jangan minal aidin, tapi ya mohon maaf aja lahir dan batin. Itu nggih. Amin. Nah, kalau minal aidin wal faizin jawabnya ada yang betul amin sama-sama. Nah, itu sama-sama amin gitu nggih. Nah, itu baik. Kita lanjutkan kajian kita. Kitab Nasaihul Ibad. Baik, makalah sekarang atau makalah saat ini adalah makalah yang ke-16. Al-maqalah as-sadisatu asar, kila inna sahwatu tusirul muluka abidan. Bahwasanya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja itu budak karena syahwat.
Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Karena orang itu kalau sudah butuh sesuatu sangat membutuhkan, maka ia akan meronta-ronta, meminta-minta, mengupayakan bagaimanapun caranya agar mendapatkannya. Sehingga ia istilahnya kalau diperbudak. Nah itu. Wasabru yusighirul abidu mulukan. Sedangkan kesabaran itu bisa mengubah seorang hamba menjadi seperti raja, karena ia tidak ada yang mempengaruhi, bebas dirinya. Li'annal abda basiru yanalu ma yuridu. Ya sudah, dia keinginannya sabar aja, santai saja, dia tidak khawatir. Nah itu karena sabar. Yakin bahwasanya segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Sabar saja. Kalau memang bukan haknya atau bukan miliknya, ya tidak akan. Tapi kalau sudah yakin kalau Allah itu tidak akan salah ngasih rezeki. Istilahnya gini loh, kadang saya itu ketemu dengan orang, sudahlah Pak, kalau rezeki saya tidak akan kemana. Lah itu loh. Itu artinya orang sabar, artinya tenang. Kalau hak saya tidak akan kemana kok, ngapain saya susah-susah. Nah begitu. Ala taro, nah, bukankah engkau melihat ayalla yasilu ilmuka ila qissati Sayyidil Karim Sayyidinal Karim bin Ibnul Karim Yusuf As-Sadiq bin Ya'qub As-Sabur bin Ishaqul Halim bin Ibrahim al-Khalil al-Awahu alaihimussalam. Jadi menisbahkan kepada ayahnya, yaitu intinya adalah siapa? Nabi Yusuf dan Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidina Yusufa nihadul hubbi wa huwa yasbir ala makran wa adid. Sebenarnya juga nih, meskipun yang namanya manusia, apalagi laki, dan melihat Zulaikha itu sangat cantik, ya wajar. Tapi Nabi Yusuf bisa menahan nafsunya. Dia tahu kalau dia seorang hamba, ya biasa saja, mengagumi secukupnya. Tapi bagaimana ketika sahabat adalah keinginan dan kesenangan ini tidak terbendung? Nah, maka menjadi apa? Itu nanti akan menjadi maksiat. Karena orang itu kalau sudah menyenangi sesuatu, sudah segala sesuatu dilakukan. Sebagaimana Zulaikha ketika jatuh hati dengan Nabi Yusuf. Bahkan dikisahkan di dalam Al-Quran kecintaannya itu, supaya membuktikan kalau saya ini benar-benar tidak bisa menahan nafsunya. Itu kan dipanggil orang-orang kampung koleganya, lalu diberikan buah dan pisau. Bahasa sederhananya, kalau kalian saja, wahai temanku, melihat sekali ini saja di tempat umum sudah tergila-gila sampai tidak terasa kalau tangan itu tergores. Lalu bagaimana dengan saya yang tiap hari campur, kan begitu? Yang tiap hari melihat. Nah, bahasanya begitu. Maka disitulah kesabaran adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah dapat menggapai yang dimaksud, yang diinginkan orang itu kalau sabar. Karena kesabarannya Yusuf menghadapi hal tersebut, maka dia bisa menjadi seorang raja, dan akhirnya Zulaikha juga menjadi istrinya. Nah, itu adalah diantara contoh. Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam surat
Quran Yusuf, surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi innar rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Nah, makanya kita banyak menyampaikan lan tasilu ilal haq idza lam ta'lam anna awalu khusumaka hawaka. Engkau itu tidak bisa mencapai suatu kebenaran, kebaikan, kalau engkau tidak mengetahui awal daripada nafsumu, mengendalikan nafsu. Maka kita mesti sabar. Nah, inilah diantaranya perlunya sabar. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan an-nafsu tahtaju ila muharabatin wa mujahadatin wa mu'adatin fa innaha a'da aduwwun li ibni Adam. Dalam kitab Majmu'ur Rasail, nafsu itu perlu perlawanan, perlu dimusuhi, perlu ditentang, termasuk nafsu kemalasan. Itu kan juga nafsu kemalasan beribadah, nafsu kemalasan berbuat baik. Jangan selama ini kita tuh seakan-akan nafsu itu ada nafsu sama, tidak juga. Termasuk nafsu kemalasan, nafsu malas di dalam ketaatan, nafsu dalam berbuat baik, yaitu. Makanya sampaikan inna quwwatal iman hiyallati tamna'un nas min tabi'ati hawahu. Kekuatan imanlah yang mencegah orang-orang itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, memang susah. Makanya musuh kita itu adalah kadang terbesar adalah hawa nafsu. Lah ini susah. Siapapun itu susah. Tidak terkecuali siapapun, kecuali Nabi. Nabi itu karena dijaga. Kalau manusia seperti kita ini udahlah, pasti ada. Maka ini perlu dilawan. Susah iya pasti. Nah itu. Maka kita itu sadar adanya iman. Contoh ini, sholat subuh aja. Kita itu kan kadang malas ke masjid. Kita tidak istiqomah. Itu kan hawa nafsu. Makanya setelah Ramadan itu ada orang yang dibagi 3 golongan. Pasca Ramadan dibagi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sangat taat, tetap istiqomah. Ia takut dengan amal-amalnya yang kemarin, jadi tidak ada waktu untuk memamerkannya, tidak waktu untuk membanggakannya. Oh, kemarin saya hafal banyak juz, saya banyak baca Al-Quran, saya rajin tahajud, saya iktikaf di masjid terus. Nah, itu dia tetap takut, dia tetap istiqomah. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun 60. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi nomor hadis 1375. Suatu ketika Ibunda Aisyah itu bertanya begini, Sa'altu an hadil ayah surat Al-Mu'minun 60, walladzina ya'tuna ma wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan apa yang dulu diupayakan, diusahakan, tapi hatinya masih takut, gemetar. Ahumul ladzina yusrabuna al-khamra wa yusrikun. Kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah suamiku, apakah mereka itu yang gemetar takut itu orang yang suka minum minuman khamr,
suka mabuk-mabukan, narkoba, wa yusrikun, mencuri, korupsi. Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri sahabatku Abu Bakar Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yusaddaqun walakinnahum yusarruna fil khair walakinnahum yakhafuna alla yuqbalu a'malahum. Mereka itu orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin mendirikan sholat, orang yang gemar bersedekah, walladzina yakhafun alla yaqbalu, tapi mereka itu sangat takut kalau amalnya yang kemarin itu tidak diterima. Dan mereka itu menyegerakan dalam berbuat kebaikan, jadi tidak ada waktu untuk memamerkan. Oh, kemarin saya itu di masjid itu tak kirimi takjil itu berbagai makanan enak, nah gitu ya kadang. Wah, kemarin ini saya kasih takjil, padahal ingin memamerkan bahwasanya ia telah memberikan sesuatu. Atau begini, wah kemarin itu pokoknya kalau itikaf itu seru. Maksudnya supaya dipuji, oh berarti jenengan itu itikaf tiap hari, kan begitu. Hanya untuk dipuji. Jadi tidak ada beliau ini waktu seperti itu. Dia tetap takut kalau amalnya itu tidak diterima. Kemudian golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang dulunya itu tidak rajin ibadah, biasa-biasa saja, atau bahkan meninggalkan naudzubillah, lalu ketika datang Ramadan dia taat. Tapi setelah Ramadan lewat dia balik lagi seperti dulunya, nggak ke masjid lagi, nggak ngikuti kajian lagi, nggak baca Quran lagi. Maka orang seperti ini ditulis dalam Al-Quran itu seperti surat An-Nahl 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzi naqadat ajla min ba'di quwwatin ankasa. Maka janganlah kamu seperti seorang perempuan yang pemintal kain. Kenapa kok perempuan? Karena dulu tuh orang yang memintal kain itu rata-rata perempuan. Dikisahkan yang sudah memintal kain dengan cantiknya, dengan indahnya, berbagai motif yang indah, dengan susahnya, lalu merusaknya, mencerai beraikannya. Nah itu artinya amal yang sudah baik itu perlu dirawat, jangan dihancurkan lagi, dirusak lagi. Baca Quran harus tetap istiqomah, sholat harus juga tetap, semuanya diusahakan tetap istiqomah, meskipun mungkin volumenya agak berkurang. Kemudian yang ketiga adalah orang yang Ramadan dan tidak Ramadan sama saja. Naudzubillah. Ini kata Al-Quran, ini orang yang model sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Orang yang model begini, yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran, bahkan wastakbaru anha, kok menyombongkannya, walah itulah cerita. Sering nggak dengar kayak gitu? Skandal itu tabrus saya kan gitu ya, ada orang begitu tuh ada. So, aku sebutin lagi gini ya, bersombong diri, naudzubillah. Kata Allah, la tufattahu lahum abwaabus sama. Orang yang model pun tidak dibukakan pintu rahmat dari langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak masuk surga. Hatta yalijal jamal min khayadil khiyat. Sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin betul? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka mereka itu sangat besar azabnya. Na'udzubillah. Nah, kemudian saya lanjutkan. Wa ma ubari'u nafsi, tentang ayat tadi, tentang al-amartu bisu illa ma rahimar rabbi, al-i'tiraf bid-dambi wa taqsirul ula khutuwatit taubat. Kita itu mesti mawas diri, pengakuan kalau kita itu banyak dosa, maka itulah langkah awal daripada taubat. Bahkan di dalam sebuah hadis,
Fa innal abda idza i'tarafa bidzanbihi summa taba ila Allah taballahu alaihi. Orang itu seorang hamba apabila ia menyadari tentang dosa-dosanya, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka ada istilah al-hobiyah. An Zubair bin Awam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyakuna hubbu min amali sholih falyaf'al. Orang itu kalau bisa menyembunyikan amal solehnya, ya sudah diam saja. Toh tidak mungkin catatan amal itu meleset. Malaikat tidak mungkin salah nyatet amal soleh kita. Tidak mungkin meleset, salah tidak mungkin. Sudah yakin, maka kalau bisa sembunyikan saja. Sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Al-khabi'ah ta'atun taf'aluha bisirri la ya'lamuha illallah qad takunu adkar aw raka'at aw tilawat ayat aw sadaqah tu'addiha bil khifah. Jadi taat itu ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu kan yang tahu hanya Allah. Sudah, yakin saja, tidak perlu tetangga tahu, tidak perlu orang lain tahu. Kalau tahu ya sudah, tapi tidak perlu, bukan berarti kita memamerkannya. Baik itu zikir, baik itu dalam rakaat sholat, baca Al-Quran, sedekah, maka semuanya itu kalau bisa dengan sembunyi. Tadi itu adalah sebuah hadis. Kenapa hal begitu? Karena semuanya ini ujian. Ujian itu tidak hanya kesusahan, kesenangan juga ujian. Maksiat itu ujian, ketaatan juga ujian. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ja'alna ma'alal arzinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Perhiasanlah sesuatu yang kita senangi, kita banggakan, ya termasuk amal soleh. Jangan sampai ini juga ujian. Jangan-jangan dengan amal soleh kita jadi sombong, kita merendahkan orang yang biasanya lewat depan rumah tidak sholat. Mas kamu nggak tahu sholat. Jangan, kita tidak pernah tahu. Kalau bisa kita ajak, oh ayo ke masjid. Nggak pernah kelihatan, ayo kapan-kapan ke masjid, ketemu di masjid lah gitu. Kenapa? Karena semuanya ujian. Siapa yang terbaik perbuatannya, semuanya diuji. Nggak ada orang yang diuji. Ya, harus kita jaga betul amal kita, jangan sampai sia-sia. Nah itu tadi. Nah, lalu kenapa sih limada ibtalani ya Allah? Kenapa aku diuji oleh Allah? Jenengan, saya, semuanya saya kira diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Semuanya punya masalah. Sedih pasti, wong kita ini manusia, bukan malaikat. Ya maka tentu kita harus menyadari ujian itu, sekuat mungkin menyadari. Kenapa? Kata ulama, diuji itu ibtalaka hatta yaghfirulaka. Kita itu diuji karena Allah itu ingin mengampuni kita. Makanya di dalam sebuah hadis, tidaklah suatu musibah yang menimpamu, baik itu kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, sampai duri yang menusuk, kecuali itu akan menjadi ampunan. Nah, bisa jadi kesedihan kita ini ketika kita sabar, bisa jadi ini adalah sebagai sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang dulu tidak kita sadari. Gunjing orang, menyakiti orang lain, ya bisa jadi
Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, diuji. Kesedihan kita juga dikasih kesedihan. Kemudian ibtala kaliya roma tahmin qawma tasabruka. Melihat sejauh mana ketahananmu dan sejauh mana kesabaranmu. Karena Allah itu napa? Tidak membebani kecuali orang itu mampu. Saya pernah juga susah mengadu ke orang lain. Saya juga dinasihati sama, saya juga manusia. Tapi saya sadar akhirnya, oh iya, mungkin Allah menguji saya. Mungkin bisa jadi dengan musibah ini menjadi yang terbaik bukan saya. Bisa jadi kalau saya jadi memiliki ini, mungkin saya jadi malah bermaksiat. Kalau saya jadi memiliki ini, saya malah kena musibah. Yang susah bukan hanya saya, anak istri saya juga susah, orang tua saya juga susah. Loh, saya itu begitu kadang. Ya sudah, mungkin ini yang terbaik. Kalau itu terkait keinginan, ya bisa jadi Allah menundanya. Sudah begitu saja. Ya kita sabar saja. Karena kita tidak tahu yang terbaik. Yang tahu itu Allah buat kita. Allah itu memberi bukan sesuai keinginan kita, tapi memberi sesuai kebutuhan kita. Nah itu. Makanya juga disampaikan ibtalaka li annahu yuhibbu. Hal itu maka ketika kita menyadari itu, maka sadarlah bahwasanya Allah itu mencintai kita. Lah bayangkan kita itu dicintai Allah. Ketika kita tuh sadar tiga hal ini, ya kita tuh jadi lerem gitu lah, terhibur gitu loh, maksudnya begitu. Kadang ada anaknya itu tidak tercapai keinginannya, sekolah misalkan tidak tercapai, walah kok anakku itu nggak mencapai jurusan yang diinginkan. Loh, kita tuh kadang kan gelo, tapi coba kita balik lagi, oh bisa jadi kalau anakku di sana terus berteman dengan anak yang tidak benar, jadinya nggak karu-karuan, mungkin Allah mengalihkan dengan yang lain. Nah begitu, akhirnya hati kita tuh tenang, oh mungkin ini yang terbaik. Nah gitu. Nah itulah, makanya juga di dalam sebuah hadis disampaikan, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, idza haballahu abdan nada Jibril. Apabila Allah itu mencintai seorang hamba, bayangkan gitu, nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbu. Ia menyampaikan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Bayangkan, maka cintailah ia. Bayangkan kalau Allah itu cinta, bayangkan semuanya dikerahkan untuk mencintai kita. Bayangkan, luar biasa. Ya berat memang, karena adanya surga. Ya, sering saya sampaikan, kalau gampang lah kulkas, kipas angin, kayak gerak jalan. Ya, karena adanya surga. Jibril pun mencintainya. Fa'uhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit. Bayangkan, berarti para malaikat, inna Allah yuhibbu fulanan fa'uhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, maka cintailah wahai penduduk langit. Bayangkan, fa'uhibbu ahlus sama. Lalu penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudau lahu qubul fil ardi. Kemudian menjadi orang yang paling diterima di muka bumi. Makanya banyak kisah orang itu tidak dikenal bumi tapi terkenal di langit. Bayangkan. Contohnya apa kalau dalam kisahnya? Siapa? Uwais Al-Qarni. Orang yang tidak terkenal di bumi tapi masyhur di langit. Bayangkan betapa bahagianya, tidak apa-apa nggak dikenal manusia. Bang manusia aja paling kenal 2-3 hari, habis gitu ya lupa. Kalau jadi pejabat sak banter-banter paling 5-10 tahun, setelah itu juga lupa gitu. Nah tapi kalau akhirat bayangkan. Nah itulah, ini perlunya benar. Maka segala sesuatu itu perlu sabar. Sabar itu mahal. Laisa
kullu intisari labudda ayyakuna ala a'daika. Tidak harus semuanya tantangan itu di hadapanmu itu adalah musuhmu, di hadapan itu kita itu adalah musuh kita. Yang harus kita lawan itu tidak hanya musuh kita, head to head. Ba'dul intisar takunu ala nafsi wal hawa wa syaitan. Bahkan yang perlu dihadapi itu adalah juga hawa nafsu, syaitan, hal-hal yang melalaikan. Wal khauf wan nasul ladzi la yaskuna bi qadratika. Orang-orang yang tidak suka dengan diri kamu, maksudnya kita tahan hawa nafsu kita, yaitu kita harus menjaga juga. Okay. Itu adalah hal-hal yang perlu kita lah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, siapa? Mukmin yang kuat, al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minnal mu'minid dha'if. Orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bukan hanya fisik tapi juga jiwanya dan mentalnya. Wa fi kulli khairin ikhlas ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Maka kita harus bersungguh-sungguh, apa? Karena keduanya itu ada kebaikan tanpa merendahkan yang lemah. Maka kita harus sungguh-sungguh mencari, mendapatkan yang bermanfaat dari itu. Jika itu dari kelemahan, maka bisa jadi itu adalah juga nikmat. Ada orang al-mu'minul qawi bisa jadi kuat hartanya misalkan. Ada yang mu'minul dhaif karena lemah hartanya. Yang lemah ini, saya bahas remaja karena bisa jadi Allah memberikan itu soalnya ini nanti kamu tak kasih uang 1 triliun, kamu sombongi gak karu-karuan, kamu jadi lupa sholat, kamu jadi menzalimi orang lain. Contoh apa? Sa'labah itu orang miskin, tapi ketika itu minta doa sama Allah, minta doa sama Rasulullah untuk didoakan kepada Allah akan dijadikan kaya. Dia benar-benar kaya, yang biasa sholat tepat waktu tidak jadi tepat waktu. Nah kayak begitu contohnya. Dia akhirnya nggak zakat, bayangkan. Padahal hartanya sudah wajib dizakat, begitu. Karena melalaikan, sehingga apa kata dia? Tabanlah kaya Sa'labah. Celaka kamu Sa'labah. Bayangkan, lek Nabi udah bilang begitu ya apa? Nah kita itu nanti salah. Wa inna sawbaka syai'an fala taqullau anna fa'altu kana kadza wa kadza. Coba aku ingin kayak gini-gini lah, tadi gini. Nah, kita tuh dilarang berandai. Kalau sudah ya sudahlah. Wa kuntul qadarullah ma syaa fa'ala. Kok kita terjadi sesuatu yang itu enggak mengenakkan kita, enggak sesuai keinginan kita, apa doanya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Monggo dihafalkan. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya udah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya sudah, apa yang Allah kendaki ya sudah, biar dikendaki sama Allah. Maka hati kita itu tenang. Nah, saya itu biasanya kalau sudah mungkin sesuatu nggak dapat, maka saya baca doa ini, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Gitu nggih. Baik, saya lanjutkan makalah ke-17. Maksudnya masih ada. Makalah ke-17, as-sabi'atul asyrah. Qila tuba ayil khairul kasir. Tuba, beruntunglah banyak kebaikan. Liman kana aklu amiron bu ayat tadiya bimurad aklu kamil. Orang itu yang akalnya menjadi pemimpin bukan nafsunya. Wa hawahu ay mayalani nafsu ila ma tastahi min ghairi da'i syar'i. Nah, sedangkan hawa nafsunya apa? Hawa nafsunya itu menjadi tawanannya. Asirul ay mamnu'an min dalika wa wailun ay halaka sadidan liman kana hawahu amiran bi anna arsaha ila mustahiyan
mustahiyatiha wa aqluhu asiron ay mamnu'an minna wa tafakkuri min ni'amillahi ta'ala wa fi adhamatihi ta'ala. Orang itu kalau akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan itu, maka ia akan lurus dan enggan melakukan melanggar larangan Allah. Yang tidak sesuai dengan syariat itu dia akan enggan, karena dia berpikir ada akalnya, lek nanti saya berbagi amalku tidak diterima, lah tabungan saya di akhirat bagaimana? Bayangkan Bapak Ibu, di tabungan ada uang 100 juta, nggak dikeluarin, nggak diapa-apain, kurang 5 juta, bagaimana? Gelombang, pasti sedih. Nggak diwan moro hilang, ngoten. Saya yakin itu, nggak usah jauh-jauh, uang kita 100.000 loh, mau ke pasar sudah dibawa. Misalnya ada 50, 20, marunuk loh, tinggal 20, ngoten. Betapa kita nelongsonya itu, nggih. Lalu bagaimana dengan amal kita? Padahal tabungan pasti di akhirat. Sangu yang suka atau tidak, yang pasti kita akan temui. Cepat atau lambat kita akan jumpai amal itu. Tabungan itu pasti kita jumpai. Bayangkan. Terus kok hilang? Maka kita dikatakan sebagai orang yang muflis atau bangkrut. Na'udzubillah. Maka inilah pokok pangkal semua kejahatan, pembunuhan, kejahatan, kedengkian itu, mengadu domba menuruti hawa nafsu. Nah, ini bagian dari apa? Menuruti hawa nafsu. Nah, maka barang siapa menyelisih hawa nafsunya, karena kata Ibnu Qayyim, maka dia akan mengistirahatkan hati, badan dan anggota tubuhnya sehingga dia bisa istirahat dan buat orang juga merasakan ketenangan. Karena apa? Karena jiwa manusia itu selalu mengarah kepada keburukan. Makanya di dalam Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan, nafsu saat mendapat nikmat bisa menjadi seperti Fir'aun yang lupa diri. Nah, bayangkan. Sebaliknya nafsu ditimpa satu musibah menjadi seperti anak kecil yang cengeng atau mudah menangis, meraung. Ini dalam bab Al-Nuqbah, kitabnya Minhajul, dan kita Minhajul Abidin. Nah, makanya Imam Busayri mengatakan an-nafsu katufi intuhmilu sabba ala khubir roba metukti'u nit'am. Bayangkan nafsu itu bagaikan bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusu, namun bila kau sape maka bayi akan berhenti sendiri. Apa ada bayi yang berhenti sendiri? Pasti perlu disape. Lah itu nafsu. Makanya kata Imam Ghazali ada 6 pesan. Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Sedangkan yang paling berat di dunia ini apa? Amanah. Maka jadi pemimpin itu tidak gampang. Besok ditanya di akhirat, dipertanggungjawabkan. Dan yang paling besar di dunia ini apa? Nafsu. Dan yang paling ringan apa? Kata Imam Ghazali, di dunia yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Paling enak itu nggak sholat. Gimana? Orang mau adzan zuhur kurang 5 menit rasanya ngantuk, enaknya tidur leyeh. Nah itu nikmat mana yang kau dustakan? Gimana? Kalau udah tidur kok menjelang sholat, nikmat itu. Memang ada setan di sana campur tangannya, ganggu kita itu. Kadang pas tayangan TV lagi bagus-bagus, itu pasti mau sholat biasanya. Emang gitu. Yang paling jauh di dunia apa? Masalah. Yang paling tajam di dunia adalah lidah manusia. Saya percepat, habis kurang berapa slide. Ada 3 nafsu. Pertama nafsu al-amaratun bisu, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Yang nafsul amaru bisu, ya nafsu kedengkian, kejahatan. Kemudian ada nafsul lawamah, jiwa menyesali, berarti kita ada nafsu penyesalan.
atas akibat. Meskipun dalam tafsirnya ini adalah juga menafsirkan banyak mufassirin bukan hanya sesal di dunia tapi sesal di akhirat. Kok kapan dulu itu saya sodako cuman sak botol, tahu gitu saya sodako semuanya tak belikan 5 dus. Nah gitu. Bukan hanya orang yang susah, tahu gitu saya kemarin ke masjid, kok tahu pahalanya ke masjid. Kalau kita tahu saya akan sodako kalau tahun ya begitulah. Kemudian ada nafsul mutmainnah, orang yang hatinya tenang. Nah, makanya orang bisa meninggalkan hawa nafsu itu akhirnya ada surga. Sebagian surat An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut, yang tahu bahwa Allah itu maha besar, tahu segala sesuatu tentang diri kita, tidak perlu CCTV, dan kita akan dihisab atas segala perbuatan kita, dan dia sabar menahan itu, maka apa? Ada fa'innal jannata yal maka surga adalah hadiahnya, tempatnya. Ini ada doa agar kita senantiasa tetap istiqomah. Boleh difoto nanti, insya Allah materi saya share di grup seperti biasa. Doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika. Ini Nabi itu suka berdoa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang hanya tenang kepada Engkau, beriman kepada hari bersua dengan Engkau, bertemu dengan Engkau ya Allah, dan ridho dengan keputusan Engkau, dan menerima dengan tulus pemberian Engkau. Hadisnya sahih, ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat 30. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya sendiri. Sebelum satu ada yang tanya, Bapak Ibu? Nggih. Waalaikumsalam, nggih Pak. Lapangan kerja susah. Ya tetap ikhtiar. Bisa jadi yang kita inginkan belum tentu cocok dengan diri kita. Kita tetap ikhtiarnya, tetap ikhtiar harus diupayakan. Setelah itu tawakal. Asaan tuhibu wa wasarulakum wa asaan takrosean wa khairul lakum. Karena bisa jadi begitu kita ya sudah, kalau mencari pekerjaan ya tetap diikhtiarkan. Kalau itu perlu lamaran kita sampai. Kalau itu nggak diterima ya sudah, mungkin itu yang terbaik. Cari yang lain, tetap ikhtiar, tetap sabar. Mungkin ini itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin kurang lebihnya begitu. Baik, saya tutup dengan, mari kita tutup dengan doa afirmatif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.